Injil Kristus menyembuhkan kekerasan hati. Kasih karunia-Nya menghilangkan hati batu, menggantikannya dengan hati cinta, yaitu hati yang mampu mematuhi rancangan asli Tuhan tentang pernikahan. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-55 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Perceraian dan Pernikahan Kembali. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Markus 10 ayat 1 sampai 12 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kemudian Yesus meninggalkan tempat itu lalu pergi menyeberang ke sebelah timur Sungai Yordan di provinsi Yudea. Di situ juga banyak orang berdatangan kepadanya, dan seperti biasanya Yesus mengajar mereka. Waktu itu beberapa orang Farisi datang kepadanya dengan maksud menguji Yesus. Mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya?" Lalu jawab Yesus, "Apa yang diperintahkan Musa kepada kalian tentang hal itu?" Mereka berkata, "Musa memberi izin kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan memberikan surat keterangan cerai kepadanya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Musa menulis perintah seperti itu kepadamu karena hatimu keras dan tidak tahu menyayangi istri. Tetapi kehendak Allah yang sebenarnya sudah nyata waktu Allah menciptakan dunia ini. Dia hanya menjadikan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karena itulah dalam pernikahan seorang laki-laki selalu meninggalkan ibu bapaknya dan dipersatukan dengan seorang calon istrinya sehingga mereka berdua menjadi satu. Dengan demikian di mata Allah suami istri bukan lagi dua melainkan satu. Oleh karena itu, suami istri yang sudah dipersatukan Allah dalam pernikahan tidak boleh diceraikan oleh manusia." Waktu Yesus dan murid-muridnya berada di rumah, mereka bertanya lagi kepadanya tentang perceraian itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, masalah serius di dunia saat ini adalah perceraian dan menikah lagi. Pengaruh buruknya terhadap anak-anak tidak dapat disangkal lagi. Hampir separuh anak yang bercerai memasuki usia dewasa dengan khawatir. Mereka menjadi remaja yang berprestasi rendah, mencela diri sendiri, dan terkadang pemarah. Separuhnya bertumbuh dalam lingkungan di mana orang tua berperang satu sama lain bahkan sampai setelah perceraian mereka. Orang tua yang bercerai juga terluka. Perceraian itu seperti amputasi, seseorang bertahan hidup, tetapi ada sesuatu yang kurang dari orang itu. Rata-rata persentase perubahan dalam standar tahun hidup perempuan setelah perceraian membawa dampak seumur hidup. Seperti yang dijelaskan oleh Tuhan, perceraian adalah tindakan pengkhianatan dan kekerasan. Bisa kita bandingkan di dalam Maleakhi 2 ayat 16. Pernikahan kembali setelah perceraian bukan tanpa masalah juga. Banyak pernikahan kembali yang melanggar hukum di mata Tuhan, termasuk apa yang Yesus sebut sebagai perzinahan. Sedangkan dampak sosial dan psikologis dari perceraian dan pernikahan kembali adalah serius. Itu adalah efek rohani yang paling mengkhawatirkan. Terlalu banyak orang yang tidak mengetahui apa yang diajarkan Alkitab tentang subjek ini. Ketidaktahuan seperti itu mengarah pada perceraian yang cepat dan mudah, dan perselingkuhan serta
pernikahan yang melanggar hukum. Dalam Markus 10 ayat 1 hingga ayat 12 yang sudah kita baca bersama, kita menemukan Yesus membahas perceraian dan pernikahan kembali. Yesus telah meninggalkan Kapernaum setelah mengajar di tepi sungai Yordan di wilayah Yudea. Ajarannya tentang perceraian dan pernikahan kembali disebabkan oleh tantangan dari orang Farisi. Dia menggunakan kesempatan itu untuk mengajari para muridnya apa yang orang-orang zaman sekarang perlu diketahui. Yang pertama, pertanyaan orang-orang Farisi untuk menguji Yesus bukan karena mau diajar oleh dia. Perceraian adalah masalah yang sensitif pada waktu itu, bahkan seperti sekarang ini. Para ahli Taurat telah membagi dasar-dasar untuk perceraian. Sekolah Hillel mengajarkan bahwa seorang laki-laki bisa bercerai dengan alasan apa saja. Sedangkan sekolah Shammai mengizinkan perceraian hanya dalam kasus perbuatan zina. Jawaban apapun yang diberikan Yesus akan menyinggung perasaan seseorang. Jika dia mengambil pandangan lalai yang populer, orang Farisi bisa mencemooh klaimnya sebagai guru dengan moralitas superior. Matius 5 ayat 20. Jika dia menjunjung tinggi pandangan yang lebih ketat, dia tidak akan populer di masyarakat, mayoritas yang dapat digunakan oleh orang Farisi untuk melawannya. Tentu saja, Yesus tidak peduli dengan apa yang dipikirkan manusia, tetapi dia menyenangkan Bapanya yang di surga. Ini menjadi bukti saat kita selanjutnya memperhatikan hal yang kedua, jawaban Yesus. Yesus menghadapi mereka dengan firman Allah. Apakah kamu belum membaca? Kita bisa perhatikan maksud Yesus di sini, Matius 19 ayat 4, Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 2 ayat 24. Dia tidak menaruh perhatian pada pendapat para pemimpin agama pada hari ini. Apakah tidak ada yang bisa kita pelajari di sini? Kemana sebaiknya kita mencari jawaban tentang masalah perceraian? Yesus mengingatkan mereka dari kitab Kejadian. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan?" Matius 19 ayat 4. Perlu diingat, dari mana kita berasal? Siapa yang menciptakan kita? Siapa kita? Karena pandangan kita tentang perceraian dan pernikahan kembali akan dipengaruhi oleh pandangan kita tentang diri kita sendiri. Apakah kita hanyalah seekor hewan yang didorong oleh naluri, tidak dapat mengendalikan keinginan daging? Maka perceraian dan pernikahan kembali seharusnya gratis dan mudah. Atau ciptaan Tuhan yang tertinggi, yang dicipta menurut rupa dan gambarnya, mampu mengontrol nafsu kedagingan untuk kemuliaan Allah. Kemudian perceraian dan pernikahan kembali harus mencerminkan keinginan Allah untuk kekudusan manusia. Allah yang mendirikan lembaga pernikahan, bukan manusia. Perhatikan dan firman-Nya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Matius 19 ayat 9, Kejadian 2 ayat 24. Oleh karena itu, pertanyaan tentang pernikahan seperti perceraian dan pernikahan kembali harus dijawab oleh Tuhan, bukan oleh hukum manusia. Yesus menegaskan bahwa di dalam pernikahan Allah menciptakan satu kesatuan. Pertama dikatakan keduanya menjadi satu daging. Yang kedua, mereka bersatu oleh karena Allah sendiri. Kesimpulannya, jangan menceraikan orang yang dipersatukan oleh Allah. Apa yang telah Allah persatukan, janganlah diceraikan oleh manusia. Jelas bahwa maksud Allah adalah bahwa pernikahan adalah untuk seumur hidup. Allah lah yang menyatukan pasangan itu, dan tidak ada yang berhak untuk bercerai berdasarkan apa yang telah dipersatukan oleh Allah. Apakah ada pengecualian untuk aturan ini? Orang Farisi berpikir demikian. Seperti kita sekarang, perhatikan selengkapnya dari teks sumber ini untuk mendapatkan. Yang ketiga, kita melihat bantahan orang-orang Farisi. Mereka membantah berdasarkan firman Allah. Yesus telah memberikan alasan Alkitabiah menentang perceraian, Matius 19 ayat 4-6.
Orang Farisi menyatakan otoritas Alkitab untuk perceraian. Matius 19 ayat 7. Banding mereka terhadap Alkitab berdasarkan landasan yang goyah. Mereka mengajukan banding atas pernyataan Musa dalam Ulangan 24 ayat 1 sampai 4 yang mereka ambil untuk mengizinkan perceraian selama sertifikat atau surat perceraian diberikan kepada istri. Namun bacaan yang cermat dari bagian ini mengungkapkan Musa melarang pernikahan kembali dari pasangan yang telah menikah dengan orang lain. Alasannya, meskipun pihak perempuan memiliki surat ataupun sertifikat perceraian, dirinya tetap tercemar atau najis ketika dia menikah ulang atau menikah lagi. Ulangan 24 ayat 4. Kata najis digunakan di tempat lain untuk menggambarkan perzinahan. Bisa dibaca di dalam Imamat 18 ayat 20, Bilangan 5 ayat 13 sampai 14. Dia benar-benar menjadi pezina karena pernikahan kembali. Roma 7 ayat 1 sampai 3. Sementara mereka mengajukan banding ke bagian ini dalam perceraian dan pernikahan kembali, itu benar-benar menggambarkan pengkhianatan perceraian, pencemaran nama baik pasangan, bantahan mereka yang rapuh terlihat lebih jauh saat ketika kita memperhatikan yang keempat, tanggapan Yesus. Musa mengizinkan perceraian karena ketegaran hati mereka. Orang Yahudi pada saat itu adalah bangsa yang tegar tengkuk ataupun bangsa yang keras hati. Ulangan 9 ayat 6, Ulangan 31 ayat 27. Bukankah ini komentar tentang keadaan hati seseorang ketika mereka ingin menceraikan pasangan mereka? Dibutuhkan orang yang berhati keras untuk ingin menceraikan pasangannya, baik untuk bercerai secara sewenang-wenang tanpa dasar Alkitab, atau bercerai saat orang yang bersalah memohon pengampunan untuk rekonsiliasi. Tentu saja, persis seperti itulah kondisi mereka yang ada di dunia. Efesus 4 ayat 17-19. Perceraian bukanlah yang dikehendaki oleh Allah sejak dari semula. Izin perceraian dari Musa hanya bersifat sementara. Perhatikan baik-baik. Hukum Musa yang sementara dianggap sebagai kekerasan hati manusia dan diizinkan karena tindakan berhati keras. Injil Kristus menyembuhkan kekerasan hati. Kasih karunia-Nya menghilangkan hati batu, menggantikannya dengan hati cinta, yaitu hati yang mampu mematuhi rancangan asli Tuhan tentang pernikahan. Paulus kemudian akan menjelaskan hal itu dalam kondisi normal bahwa perceraian bukanlah suatu pilihan. 1 Korintus 7 ayat 10-11. Observasinya, pertama, setiap perceraian harus ada dasar yang ditentukan oleh Tuhan. Karena pernikahan adalah institusi yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan kita tidak boleh menceraikan apa yang telah dipersatukan oleh Allah. Perceraian karena alasan lain merupakan upaya untuk menceraikan apa yang telah dipersatukan oleh Allah, menghasilkan pernikahan kembali di mana orang melakukan perzinahan. Ajaran Yesus bertentangan dengan dua pandangan yang dianut oleh orang-orang Yahudi, bahwa selama ada surat cerai diberikan, mereka bebas untuk bercerai. Ajaran Yesus bertentangan dengan dua pandangan yang dianut oleh orang-orang Yahudi, bahwa selama ada surat cerai mereka diberikan, mereka bebas untuk bercerai dan menikah lagi dengan alasan apapun. Perhatikan Matius 5 ayat 31 sebagai contoh kepercayaan mereka. Namun Yesus mengajarkan untuk bercerai karena alasan apapun selain perzinahan akan menyebabkan pasangannya melakukan perzinahan. Untuk bercerai dan menikah ulang untuk alasan apapun selain perzinahan adalah melakukan perzinahan. Bahwa mereka bisa menikahi seorang perempuan yang telah bercerai dengan pengecualian dari para imam. Namun Yesus mengajarkan bahwa menikahi perempuan yang telah diceraikan adalah perbuatan zina. Sekali lagi, kita perhatikan Matius 5 ayat 32 dan Matius 19 ayat 9 menunjukkan apakah perempuan itu disingkirkan karena alasan yang benar atau tidak. Dalam kedua kasus tersebut,
hasil akhirnya adalah berzina. Yesus mendefinisikan arti perzinahan. Tidak jarang pada saat itu bagi beberapa orang Yahudi untuk percaya bahwa seorang laki-laki bersalah karena perzinahan hanya jika dia melanggar hukum dengan istri orang lain, bahwa dia bisa menikah, memiliki hubungan dengan seorang perempuan lajang dan merasa tidak bersalah karena perzinahan. Tetapi Yesus mendefinisikan perzinahan termasuk hubungan seks dengan pasangan orang lain, dan melihat seorang perempuan dengan bernafsu padanya. Tentu saja ini termasuk mengingini perempuan yang sudah menikah atau yang belum menikah. Menikah dengan orang yang diceraikan oleh pasangannya. Yang keempat, menikah lagi dengan seseorang yang bercerai bukan karena perzinahan. Seperti yang diharapkan, apa yang Yesus katakan memicu reaksi keras. Sementara kita tidak tahu bagaimana reaksi orang Farisi. Kita tahu. Selanjutnya kita melihat reaksi murid-murid Yesus. Jika perceraian diizinkan hanya dengan satu alasan, lebih baik tidak menikah. Kehidupan melajang akan lebih disukai daripada begitu terikat pada seorang istri. Reaksi ini kontras dengan reaksi banyak orang hari ini. Murid-murid Yesus berkata jika demikian halnya aturan perceraian dan pernikahan kembali, lebih baik melajang. Mereka tidak ada pertanyaan tentang menaati hukum Kristus pada subjek ini. Hanya dalam pandangan aturannya, pilihan yang lebih disukai adalah lajang. Banyak orang saat ini, jika demikian halnya dengan perceraian dan pernikahan kembali, itu benar lebih baik tersesat daripada tunduk pada pernikahan alkitabiah atau membujang. Banyak orang lebih cenderung memilih hukuman kekal, memilih untuk berzina selama beberapa tahun daripada kebahagiaan selama-lamanya. Dengan penyebutan selibat oleh para murid sebagai pilihan yang layak, Yesus menggunakan kesempatan untuk berbicara tentang subjek yang terkait dengan pengajaran tersebut. Kesimpulannya, setiap perceraian harus atas dasar yang ditentukan oleh Yesus. Karena pernikahan adalah institusi yang ditetapkan oleh Tuhan, dan manusia tidak boleh memisahkan apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan. Jika pasangan bercerai, mereka harus tetap tidak menikah atau belum menikah, karena akan mengakibatkan perzinahan jika ada pernikahan kembali. Semoga memberkati mereka yang beriman untuk hidup sesuai dengan firman-Nya, dan semoga kita rajin mengajar anak-anak kita apa yang diajarkan Alkitab tentang perceraian dan pernikahan kembali. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat ajaran Tuhan Yesus sangat jelas tentang hanya ada satu aturan boleh bercerai, yakni karena perzinahan. Dan ketika menikah ulang, itu harus ditinjau kembali, karena setiap orang yang sudah memutuskan diri untuk bercerai dianjurkan untuk tidak menikah kembali. Oleh karena itu, biarlah setiap diri kita yang mengasihi Tuhan boleh senantiasa memegang firman-Nya dengan setia dari saat ini sampai selama-lamanya, sehingga kita tetap menjaga kekudusan hidup kita untuk kehidupan pelayanan yang memperkenankan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.